Salam sejahtera sahabat kita semuanya. Selamat kita bertemu kembali dalam sesi perkuliahan pada kesempatan hari ini terkait dengan beberapa hal yang menyangkut mengenai prosedur penanganan tamu VIP dan grup, di mana pada perkuliahan kali ini kita akan bertemu di sesi di front office ya, atau kantor depan. Dalam hal ini kita akan terkait dengan prosedur penanganan tamu VIP dan juga grup. Jadi itu ya yang terkait dengan pemahaman pada sesi perkuliahan hari ini. Dimana untuk terkait sama pemahaman mengenai VIP guest itu adalah kita kenal ya, yaitu tamu VIP atau very important person, dimana orang yang dianggap penting oleh pihak hotel. Antara lain sebagai contoh yang terkait dengan VIP itu adalah kepala negara, bisa menteri, pimpinan perusahaan, atau juga terkait dengan owner sebuah hotel. Dan check-in-nya pun dilakukan secepat mungkin. Jadi bila tamu sudah melakukan pemesanan sebelumnya, maka registration form juga harus terlebih dahulu dipersiapkan. Data-data yang terkait dengan pemesanan kamar biasanya ini diperoleh dari pihak ajudan atau secara protokoler kalau yang terkait dengan segi dari pemerintahan. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan pemahaman untuk VIP guest. Nah, di sini untuk biasanya pimpinan pemerintahan akan mengutus ya ajudannya, kalau dari segi government ya, itu terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan kamar, termasuk nanti juga terkait dengan pengecekan kamar-kamar yang menjadi pesanan dari pimpinan tersebut yang nantinya bisa dikondisikan dengan kebutuhan yang ada ya. Sampai nanti terkait dengan proses check-in pun juga akan dilakukan oleh seorang ajudan atau secara protokoler seperti itu. Nah, namun demikian juga untuk registrasi bisa juga dilakukan di kamar tamu tersebut ya. Jika tamu datang langsung ke kamar tanpa harus ke counter kantor depan terlebih dahulu. Jadi biasanya ini perlakuannya berbeda pada saat kita melaksanakan dengan prosedur check-in tamu-tamu yang lainnya. Itulah yang terkait dengan pemahaman mengenai VIP guest. Nah, itu ya, itu yang terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terkait dengan persiapan sebelum tamu VIP tiba. Jadi apa saja yang harus kita kondisikan pada saat kedatangan dari tamu VIP tersebut ya. Di sini ada kita bahas ya beberapa hari, itu biasanya yang sudah kita bahas dari awal. Sebelum kedatangannya, kamar sudah ditentukan dulu ya, yang baik dan juga sesuai, serta sekaligus direservasikan sekalian, di blocking room sekalian, untuk nanti biar tidak dijual kepada tamu yang lainnya. Di sini untuk daftar tamu VIP ya, ini biasanya segera dirilis ya sebelum hari hanya sudah didistribusikan kepada semua departemen agar masing-masing departemen tersebut mempersiapkan diri terkait dengan kedatangan tamu VIP. Misal contoh dari departemen housekeeping bisa langsung segera mengkondisikan petugas maupun juga kamar yang telah dipesan. Lalu dari pihak FB departemen juga sekaligus mempersiapkan yang terkait dengan persiapan makanan dan minuman yang harus dipersiapkan untuk menyambutnya, dan juga menu-menu yang akan disajikan. Termasuk nanti juga engineering departemen mempersiapkan segala cek kamar yang dipesan untuk mengenai requisite-nya, semua yang terkait dengan fasilitas kamar sudah running semua, jadi sudah siap dipergunakan. Dan di sisi lain untuk marketing ini sendiri bisa dipakai untuk sarana promosi bahwasanya hotel tersebut sering dikunjungi oleh tamu-tamu
penting. Nah, ini sebagai salah satu suatu teamwork yang solid yang harus dikondisikan pada semua departemen yang ada. Nah, itu ya. Nah, beberapa jam sebelum kedatangan, biasanya ini FOM atau asisten FOM bahkan general manager sendiri melakukan cek and recheck yang terakhir terkait dengan kesiapan daripada kamar yang telah dipesan oleh VIP tersebut, oleh tamu VIP ya, dengan baik agar ini sesuai dengan harapan. Nah, itulah gambaran persiapan sebelum tamu VIP tiba. Hal-hal yang terkait dengan administrasi, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fisik di kamar, dan juga terkait dengan penyambutan sudah sedemikian rupa dipersiapkan sebelumnya ya, agar nantinya bisa dipercaya lagi untuk menerima VIP selanjutnya, sebagai juga ajang promosi bagi hotel yang bersangkutan. Saat tamu tiba sekarang ya, kita bahas yang terkait dengan saat tamu tiba ya. Saat tamu tiba atau kedatangan dari VIP tersebut, tamu VIP biasanya disambut langsung oleh pimpinan hotel atau seorang GM dan juga didampingi oleh front office manager serta guest relation officer atau public relation juga bisa. Untuk pendaftaran dan pengantaran tamu VIP dilakukan langsung oleh FOM maupun guest relation officer tadi. Dan prosedur penanganan yang lain sama dengan standar check-in yang biasanya. Seperti itu. Itulah saat tamu tiba atau kedatangan daripada VIP guest tersebut. Ya. Nah, prosedur sekarang. Prosedur dalam proses check-in tamu VIP. Nah, di sini yang terkait dengan prosedurnya, yang pertama adalah guest card dan key card sudah siap sebelum tamu datang. Ingat tadi ya, yang di sini yang mengenai persiapan ini tadi ya. Jadi semua secara administrasi semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk yang terkait tamu VIP ya. Jadi lalu juga mencocokkan nama tamu dengan data di reservasinya. Apakah ada perubahan atau tidak. Memastikan welcome card dan food basket sudah ready di kamar. Nah, namun di sini juga kadang-kadang juga hotel itu juga memberikan yang lainnya ya, seperti kadang-kadang coklat atau minuman selamat datang ya. Selain welcome drink juga ada mungkin yang terkait dengan minuman khas hotel atau juga minuman tradisional sebagai kelengkapan daripada penyambutan untuk tamu VIP. Nah, selanjutnya registrasi dilakukan di kamar dan kartu identitas paspor atau KTP lainnya dan jaminan dari protokolnya. Jadi semuanya sudah diurus secara protokoler, juga bisa melalui ajudan yang bersangkutan. Dan terkait dengan kupon sarapan, kupon breakfast, lunch maupun dinner yang lainnya itu selalu dijadikan satu di guest card-nya. Nah, kemudian disinilah GRO yang akan sepenuhnya yang terkait menghandle yang untuk tamu-tamu VIP tersebut sampai ke kamar, mendaftar dan juga istilahnya mensuggest yang terkait dengan keperluan yang ada di kamar tersebut, termasuk tapi juga mengingatkan nomor kamar yang bersangkutan. Dan jangan lupa sekali lagi kita mengucapkan yang namanya selamat beristirahat dan semoga dapat menyenangkan selama stay di hotel kami. Itulah salah satu cara mengucapkan untuk magic word-nya ya. Jadi jangan sampai nanti kita lupa terhadap magic word yang akan menjadi barometer di dalam first impression kepada tamu yang bersangkutan. Lebih-lebih ini adalah tamu VIP. Itu ya. Baik. Selanjutnya, jika guest relation officer mengantar sampai kamar, maka juga harus seorang GRO harus mempersilahkan cara membuka pintu dan juga terlebih dahulu mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk
dan sekaligus dibarengi dengan selanjutnya adalah bellboy mengantar dan menata barang-barang dari bawaan tamu tersebut. Ya, setelah nanti GRO meletakkan kunci yang di panel power dan mengumumkan semua elektriknya sesuai dan sudah bekerja semuanya, AC juga menyala, lampu sudah oke, TV juga bisa, radio, AC dan perangkat elektronik lainnya. Ya, setelah itu juga terkait di sisi lain, GRO juga menerangkan segala penggunaan dan kegunaan beberapa peralatan serta fasilitas yang ada di kamar, dan tak lupa juga terkait dengan nomor-nomor telepon yang nantinya diperlukan selama tamu tersebut stay di hotel. Di sisi lain memang juga bellboy secara cepat menata barang di luggage rack dan dengan rapinya. Ya, demikian itu ya yang terkait dengan pelayanan. Dan jangan sekali-kali selain kita mengucapkan magic word, ya semoga selamat beristirahat, dan juga tak lupa menawarkan jika masih ada yang perlu dibantu pada tamu yang bersangkutan. Ya, kalau tidak ada, baru kita melanjutkan pekerjaan kita. Jadi undur dari hadapan tamu tersebut. Ya, itu ya. Tuh. Nah, setelah itu GRO kembali ke posisi mejanya sendiri dan mengisi keterangan bahwa tamu sudah check-in. Demikian juga bellboy atau konsek ini juga ke counternya lalu mengisi data-data yang terkait di IREN card, lalu juga yang terkait pelaporan bahwa tugas check-in telah dilaksanakan. Resepsionis memastikan bahwa kamar tersebut statusnya sudah berubah dari vacant clean inspected ke occupied. Tentunya disesuaikan dengan jumlah tamu yang stay di kamar tersebut. Sekaligus juga mempersiapkan secara hati-hati hal-hal yang terkait. Ya, misalnya kalau nanti ada pesan surat harus disampaikan, lalu juga ada kalau nanti ada tambahan air mineral atau juga yang lain-lainnya, itu nanti akan disodingkan kepada pihak housekeeping. Termasuk nanti seandainya ada permintaan menu di restoran, langsung diteruskan kepada food and beverage. Ya, itulah yang terkait ini. Nah, pada hotel non-komputer system biasanya dilaksanakan mengisi red slip secara manual. Tetapi kebanyakan sekarang sudah memakai yang namanya hotel system. Ya, hotel management system itu seringkali sudah dikondisikan oleh banyak hotel untuk melancarkan dan juga mempermudah di dalam integrasi antara tamu dengan pihak hotel, termasuk dalam operasional kesehariannya. Nah, itu. Nah, itulah yang terkait dengan tata kondisi mengenai tamu VIP. Ya, mulai dari penanganannya sebelum tamu tiba, lalu pada saat check-in. Nah, selanjutnya kita akan beralih sebentar kepada penanganan tamu rombongan atau grup. Ya, dan mengenai check-out nanti akan kita bahas bersama-sama. Alurnya ini biar kita khusus untuk persiapan awal sampai check-in dulu, baik itu VIP maupun grup. Nah, hal-hal khusus tentang proses check-in tamu rombongan atau grup yang harus dipahami dulu oleh pihak hotel. Ya, yang pertama apa? Lokasi check-in bisa dikondisikan dulu, apakah di lobby atau di restoran atau di lounge tertentu atau function room tertentu. Ya, semua ini tergantung dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya rombongan yang akan datang, dan juga tergantung dari fasilitas yang dimiliki oleh hotel tersebut. Apakah hotel tersebut memiliki tempat lain yang sekiranya biasa digunakan untuk memanage rombongan. Nah, tapi memang tidak ada yang dikondisikan di lobby. Ya, lalu pengantaran tamu rombongan ke kamar, tidak semua tamu bisa diantar satu persatu. Khusus hanya yang memang memerlukan, karena sama sekali tidak tahu letak kamar atau sulit dijelaskan secara gamblang. Jadi tidak satu persatu, tetapi biasanya tamu tersebut dikondisikan secara step by step yang terkait dengan pelaksanaan check-in di kamar. Selanjutnya, barang tamu yang terkait dengan barang atau luggage, jika itu merupakan rombongan dari jauh dan membawa barang bawaan cukup banyak, maka
satu persatu harus dicocokkan dengan pihak tour leadernya. Dipastikan dulu, dan juga jangan lupa cek dengan luggage tag-nya. Ditulis sesuai dengan yang tertera di roaming list-nya yang dekat atau di group information-nya. Pokoknya apa? Hal ini nanti untuk mempermudah pengiriman dan menghindari kesalahan daripada barang yang salah kamar atau kehilangan barang atau tertukar dengan yang lainnya, dengan tamu lain tapi sama grup tersebut. Ya, itu ya. Jadi inilah gunanya yang terkait dengan luggage tag dan juga terkait dengan pencatatan yang ada di group information-nya. Nah, selanjutnya terkadang ada juga loh ya rombongan yang datangnya beberapa jam sebelum tamunya datang. Jadi barangnya dulu datang, baru nanti orangnya. Nah, biasanya hal ini dikondisikan kita sudah memegang yang namanya group information yang juga terkait dengan roaming list-nya. Di situ ada data-data kamar dan juga nama-nama tamu yang bersangkutan. Makanya nanti kita luggage tag kita kondisikan sesuai dengan yang ada di group information maupun di roaming list tadi. Ya, itu kita kondisikan dengan luggage tag, kita tulis, kita cocokkan satu persatu nantinya. Nah, itu kita masukkan ke kamar masing-masing, baru nanti kalau tamunya datang kita tinggal mempersilahkan saja. Yang jelas kamar sudah ready, untuk barang bawaan juga sudah dikondisikan di tiap-tiap kamar masing-masing. Nah, itulah perlakuan daripada hal yang utama di dalam kita menyambut atau penanganan tamu grup atau rombongan. Nah, sekarang kita kondisikan saat tamu tiba atau kedatangan tamu grup. Itu ya, yang pertama rombongan diterima di ruang tunggu atau yang tadi sudah saya sebutkan, kalau bisa di lobby atau juga di restoran atau juga di tempat khusus ya, di ruang khusus yang telah disediakan. Biasanya ini rombongan disambut oleh pimpinan dari front office atau FOM atau juga GRO, wakil dari pimpinan hotel yang sedang bertugas, atau juga dengan duty manager kalau memang itu check-in-nya di malam hari, atau sebagai wakil dari pimpinan hotel. Lalu juga langsung disediakan welcome drink ya. Di situ sudah tertata welcome drink dan juga yang terkait dengan hal-hal yang ada. Nah, biasanya di sini pimpinan rombongan akan mengadakan koordinasi dengan pihak hotel serta melakukan pendaftaran untuk semua anggota grup. Nah, itu ya, anggota grupnya, data semua satu persatunya. Lalu juga pimpinan rombongan atau TM atau tour leader ini akan mengadakan briefing kepada grupnya perihal terkait fasilitas yang boleh dan tidak diperbolehkan di hotel. Maksudnya begini, fasilitas yang boleh digunakan adalah yang terkait dengan hal-hal yang menjadi MOU dengan hotel atau dengan yang terkait dengan kontraknya. Dan yang tidak diperbolehkan biasanya yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang intinya katakanlah harus membayar sendiri, tidak menjadi tanggungan dari rombongan tersebut. Nah, itu ya. Ya, semisal katanya rombongan tersebut hanya include breakfast, tetapi untuk yang lainnya tidak. Jadi nanti kalau seandainya tamu tersebut makan di restoran pada malam hari, itu tinggal rekening sendiri. Nah, di sini pimpinan rombongan menyerahkan kunci serta minta masing-masing untuk menandatangani data nama yang telah disiapkan. Jadi sudah ada grup informasinya, lalu di situ tinggal nanti nama-nama tersebut tinggal pimpinan atau guide atau tour leadernya menyerahkan kunci sambil diminta tanda tangan tiap-tiap tamu yang ada, biar nanti semuanya sudah terkondisi dengan baik dan sesuai dengan data yang ada di grup informasi tersebut. Ya, itu. Ya, selanjutnya pengantaran barang atau tamunya oleh berboy ke kamar masing-masing. Ini kalau seandainya barangnya bersamaan dengan datanya tamu tersebut. Barang-barang tamu dikirim langsung sesuai dengan nomor kamar kepada masing-masing dan juga yang sudah diberi tanda oleh boy tadi. Ya. Lalu juga segera saja ini resepsionis memproses data rombongan yang bertiba untuk dimasukkan kepada registration bill-nya. Dalam hal ini yang terkait dengan master data.
Itu yang terkait dengan awal dari proses saat tamu rombongan tiba. Ya. Nah, terkait dengan penanganan barang tamu check-in atau grup, ini biasanya koordinasi dengan tour guide atau TL-nya perihal jumlah barang dan juga kuantitas yang ada di barang bawaan tamu tersebut. Ya. Lalu kumpulkan barang-barang di satu tempat, catat dan informasikan ke tour guide. Ini salah satu metode cara menangani barang tamu check-in yang terkait dengan grup tadi ya. Jangan lupa gantungkan lagit sesuai dengan nama masing-masing di lagit tersebut. Kelompokkan dulu kamar yang mudah diantar dulu yang paling dekat ya, atau yang biasanya kalau billboy itu kan lebih dari satu, itu biasanya akan mengkondisikan masing-masing sesuai dengan grup informasi yang harus diterima ya. Jadi antar semua barang ke tamu setiap kamar dengan daftar yang sudah dicatat ya. Lalu jangan lupa juga cek sesuai dengan lagit tag yang sudah ada. Itu ya. Tuh. Atur barang sesuai dengan urutan tanggal dan juga sesuai juga dengan satu lagit, kalian juga cek untuk satu barang. Jadi lagit tag satu juga untuk satu barang, untuk lagit satu lagit. Lalu langsung saja kalau billboy tadi atau konsep tadi, catat di logbook yang terkait dengan tamu grup tersebut, termasuk total barang yang ada, spesifikasinya terkait dengan lagitnya ya. Ada mungkin ada koper, ada tas tangan atau juga ransel, itu dicatat semuanya ya. Di situ nanti biar konkret untuk data terkait sama penanganan barang tamu yang terkait dengan grup ini tadi. Nah, ini adalah prosedur penanganan check-in untuk tamu rombongan. Ya, prosedurnya seperti ini. Ya, kita awali pada saat tamu memasuki hotel dengan bus atau beberapa kendaraan disambut doorman. Lalu dibukakan, terus disiapkan di lobi. Kalau perlu ada kendaraan untuk mengangkut barang, ya, tambahkan personil jika memang diperlukan. Termasuk nanti ditambah beberapa tenaga supervisor, bahkan manajer dan security pun kadang-kadang juga membantu. Nah, waktu menurunkan barang sebaiknya ada security dan tour leader sebagai saksi yang terkait dengan jumlah barang yang telah diturunkan semuanya. Lalu setelah itu juga tour leader ditemui untuk diantar ke lobi dan diajak duduk dan berbincang. Ya, semua tamu rombongan dipersilakan duduk di lobi atau ruang yang sudah disiapkan, check-in. Selanjutnya welcome drink juga dihidangkan untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Itu ya, itu yang terkait dengan ini prosedurnya. Lalu bel kapten dan billboy mengurus barang bawaan tamu dan memasang lagit tag tadi. Ini prosedurnya ya yang terkait dengan itu. Selanjutnya pimpinan rombongan mengisi registration card. Nah, ini alur satu persatu ya. Kalau tadi yang kita jelaskan tadi kan cara penanganan secara singkat. Kalau sekarang adalah prosedurnya, tata urutannya. Ya, kita lanjutkan. Tadi di pimpinan rombongan mengisi registration card, satu untuk satu rombongan. Selanjutnya, resepsionis atau front desk agent memeriksa registration card dengan sama. Biasanya akan dilaksanakan dengan terkait alokasi kamar. Lalu penyerahan kunci sesuai dengan daftar tamu. Ya. Selanjutnya, bel kapten mengatur strategi ke billboy untuk pendistribusian pada barang bawaan ke kamar masing-masing. Biasanya di sini tamu tetap dipersilakan masuk dulu ke kamar masing-masing, baru kita nanti billboy-nya mengantar barang tersebut dan dikondisikan juga mengenai yang terkait jumlah barang yang telah ada di situ ya, di situ. Nah, seandainya pengantaran barang itu sebetulnya menggunakan lift, maka tamu dipersilakan dulu untuk masuk, baru nanti billboy-nya menyusul masuk. Demikian juga setelah sampai di lantai yang 7, tamu dipersilakan keluar lebih dahulu dari lift, baru nanti billboy menyusul ke belakangnya. Tuh. Nah, apabila jumlah tamu lebih dari 4 di dalam lift, maka biasanya
bellboy akan mengkondisikan untuk tinggal di lantai, baru biar tamu dipersilahkan lebih dahulu ya, berangkat dulu, lalu bellboy akan menyusul dengan menggunakan lift cadangan atau yang lainnya. Nah, pada saat sampai di kamar, jangan lupa ya, pintu kamar diketuk 3 kali dulu ya, baru nanti setelah itu persilahkan tamu tadi masuk, baru bellboy mengikuti sambil membawa luggage dan ditempatkan di luggage rack ya, serta menyerahkan atau meletakkan kunci panel. Biasanya lekat langsung dikondisikan di card, nanti dijelaskan secara rinci oleh bellboy kepada tamu yang bersangkutan. Nah, ingat sebelum pergi, seorang bellboy harus lebih dahulu menerangkan segala fasilitas yang ada di kamar tersebut. Kalau tadi VIP itu adalah yang menjelaskan adalah GRO, maka dari grup ini yang menjelaskan yang terkait dengan fasilitas dan juga peralatan-peralatan teknis lainnya adalah bellboy. Nah, setelah itu, setelah menjelaskan selesai, ingat sebelum pergi, magic footnya harus dikondisikan sambil menyerahkan ID card atau card holder kepada serta amplopnya kepada tamu yang bersangkutan. Ya, setelah itu ucapkan terima kasih, dan bila masih ada yang belum cukup bisa dibantu. Nah, kalau memang cukup, nanti segera saja bellboy undur diri pamit, lalu pelan-pelan menutup pintu tersebut, kembali ke stasiunnya dan mengisi errand card dan menyerahkannya ke atasan, yaitu bel kaptennya. Nah, di sini di sisi lain resepsionis mengubah status kamar dari vacant clean inspected ke dalam occupied. Ya, lalu dan yang apa saja yang harus dikondisikan pesan-pesan tersebut ke jabatan yang terkait, misalnya ke housekeeping, reservasi, dan juga GM office. Ya, dan ini jika sudah menggunakan sistem, maka sudah langsung sistem ini bisa dilihat oleh semua departemen yang terkait. Jadi terintegrasi. Perlu kita cekinkan, otomatis semua departemen bisa melihat dari data yang grup yang sudah check-in tersebut. Itu ya. Tuh, itu yang terkait dengan penggunaan dari sistem. Nah, sekarang penanganan check-out. Nah, di sini akan kita bahas. Kalau tadi sudah penanganan check-in, oh iya tadi saya hampir lupa, pada saat check-in VIP biasanya juga akan diberikan kalungan bunga, atau juga sebagai kalau di grup tadi diberikan oshibori ya, jadi semacam apa itu face towel yang diberikan di pendingin ya, atau pakai air es, nanti akan untuk melepas telah dan nanti dibasuh ke mukanya masing-masing tamu grup tadi oleh tiap-tiap tamunya sendiri-sendiri ya, biasanya dipakai di situ. Nah, selanjutnya kita terkait dengan penanganan check out tamu baik itu VIP maupun grup ya. Kalau tadi sudah melalui proses penanganan check-in, sekarang sudah saatnya kita cara penanganan check out tamu VIP dan nanti juga setelah ini grup. Untuk prosedur check out tamu VIP sama kok seperti tamu ruangan maupun individu ya. Yang membedakan adalah proses check out-nya itu biasanya dilaksanakan penyambutan oleh staf hotel. Dalam ini FO manager dan juga GRO menyambut yang terkait tamu VIP yang akan check out tadi. Baik itu bellboy, room boy, semua petugas minibar harus sudah siap, termasuk sampai ke general manager pun biasanya telah siap menyambut kepergian tamu di lobi sampai ke in-train ya, atau juga kalau langsung dari kamar langsung ke kendaraan disambut oleh FO manager maupun GM. Nah, biasanya untuk penyiapan bil itu sudah disesuaikan secara protokoler ya oleh ajudannya atau juga oleh dari kalau government juga nanti akan tagihnya kepada pemerintahan setempat. Nah, lebih mudah ya dan lebih simple untuk penanganan check out tamu VIP. Itu ya, jelas ya. Ya, selanjutnya kita terkait dengan penanganan check out untuk grup atau rombongan. Hal-hal apa saja yang harus dikondisikan sehari sebelum tanggal keberangkatan suatu rombongan.
biasanya tool leader ini akan memberitahukan kepada front desk agent bahwa keberangkatannya jam sekian, tolong nanti pengumpulannya barang jam sekian, dan juga yang terkait dengan morning call atau dibangunkan untuk berangkat. Ya, itu. Dan pengumpulannya pun juga sudah dikondisikan sehari sebelumnya. Ya, seperti itu. Dan termasuk penyelesaian rekeningnya. Biasanya oleh tool leader, dan nanti hal-hal yang menjadi tanggungan dari personal masing-masing akan bisa dikondisikan oleh tool leader kepada rombongannya. Ya, selanjutnya berdasarkan pemberitaan ini nanti, maka front desk agent segera memberitahukan ke bagian-bagian yang terkait, baik itu ke housekeeping, ke FB maupun juga ke bellboy. Yang penting terkait dengan daripada tanggal check out dari grup tersebut atau waktu yang dibutuhkan pada saat kita melayani tamu yang akan check out ini. Nah, pada waktu yang telah ditetapkan, bell captain dengan rooming list akan memimpin para bellboy sesuai dengan jumlahnya diperlukan untuk berangkat ke kamar rombongan tadi untuk memberi pelayanan mengangkut membantu barang-barang ke ke troli bellboy ya itu. Nah, bellboy siap di depan kamar, berdiri di depan kamar dan menutup pintu kamar dengan hati-hati sambil mengatakan bellboy please. Nah, mari ya, biar nanti si tamu rombongan tahu sambil terus menunggu sampai pintu dibuka oleh tamu. Lalu bellboy menyapa dengan sopan dan menyampaikan bahwa ia siap membantu tamu tersebut untuk membawakan barang bawaannya ke troli yang sudah dipersiapkan. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi, sekaligus juga membantu tamu untuk memeriksa kamar, baik itu kamar mandi maupun kamar tidur, jika nanti ada barang-barang yang masih tertinggal. Nah, itu ya. Selanjutnya, sebelum meninggalkan kamar, bellboy juga mematikan lampu kamar dan semuanya. Kalau seandainya nanti tamu tersebut sudah keluar duluan. Ya, ingat. Jadi, ini saving energy cost-nya juga harus diperhatikan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang di engineering staff, tapi juga seluruh departemen yang terkait, baik itu bellboy maupun roomboy. Kalau memang kamar sudah check out, ya segera saja mengkondisikan, mematikan semua yang terkait dengan electricity-nya. Ya, baik itu televisi, radio, AC maupun yang lainnya, dan segera mengunci kembali ke kamar tersebut dan membuka kuncinya untuk diserahkan kepada front desk agent. Nah, itu ya. Itu biasanya seperti itu. Dan nantinya untuk rombongan ini biasanya lagi akan dikumpulkan di lobby dan nanti bisa dihitung lagi oleh tour leader untuk mengkondisikan sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan jumlah maupun macam-macam targetnya. Nah, reception yang bertugas segera menelpon ya, housekeeping, restoran yang terkait dengan room service juga untuk menanyakan apakah masih ada tagihan di atas nama kamar-kamar yang ada. Soalnya nanti kadang-kadang itu tamu itu ada tambahan minuman, ada tambahan room service, itu mau berangkat order dulu. Nanti kadang-kadang kan seperti itu. Jadi inilah gunanya teamwork di dalam penanganan di tamu yang check out. Nah, pada saat tamu tiba di counter, petugasnya menyapa dengan senyum, ramah, dan mengasihkan atau mempersilahkan untuk terkait pembayaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing tamu selain yang sudah dikondisikan oleh tour leader tadi. Ya, tuh. Dan biasanya ini memakai yang namanya extra bill-nya. Itu ya. Nah, lalu setelah nantinya tour leader-nya dan para anggota rombongan sudah menyelesaikan pembayaran, maka mereka akan segera menyerahkan kuncinya masing-masing sambil dicek oleh front desk agent, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang belum lengkap, langsung disampaikan kepada TL maupun tamu yang bersangkutan kalau memang ada beberapa tambahan terkait juga kuncinya belum kembali. Itu yang terkait dengan penanganannya pada saat sudah sampai di counter. Nah, sedangkan untuk master bill yang akan ditagihkan sesuai dengan voucher, ya biasanya rombongan itu kan pakai voucher ya, nanti akan dilampirkan kepada bill dan tolong diminta tanda tangan TL-nya. Nah, jangan lupa last impression dari seorang front desk agent harus disampaikan. Yaitu apa?
resepsionis menyampaikan atau front desk agent menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan ke hotel tersebut dan di lain hari agar nantinya bisa dikondisikan datang kembali sambil mengucapkan selamat jalan. Nah, setelah semua selesai, barang-barang yang disimpan di box juga selesai dikeluarkan kepada pemiliknya, maka selanjutnya ketua rombongan folder bersama dengan kapten memeriksa jumlah barang anggota yang tersebut sudah sesuai, langsung dimasukkan atau dibawa ke kendaraan atau ke bis yang sudah mengantri. Itu ya, itu yang terkait dengan rombongan. Nah, kemudian para tamu rombongan akan meninggalkan lobi menuju tempat kendaraan yang sudah disiapkan untuk mengangkut. Jangan tak lupa, doorman juga membuka pintu mobil dan senyum ramah last impression-nya harus dikondisikan sambil mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Semoga perjalanan menyenangkan dan bisa berkunjung kembali di hotel tersebut. Nah, itu ya, itulah yang terkait dengan cara prosedur dalam penanganan tamu yang check out. Nah, terakhir, ya, menangani barang tamu check out. Ya, tadi kan sudah dikondisikan, sekarang bagaimana tuh hal krusial yang terkait dengan menangani barang tamu check out yang terkait dengan grup ini. Jadi kalau bisa sih, ya, ini yang terkait khusus untuk bellboy nantinya ya, ambil troli dan segera menuju ke kamar sambil kita juga mengecek yang terkait dengan grup information-nya. Kita bawa kamar-kamar sesuai yang ada di grup tersebut. Lalu kumpulkan barang sesuai dengan urutan kamar dan catat. Ya, cek ke kasir apakah ini ada yang tertinggal untuk barang sebagai kewajiban tamu yang sudah selesai tadi. Ya, bawa barang-barang tamu ke mobil atau yang ke kendaraan dan pastikan cek dengan pemiliknya yang terkait itu. Ya, pastikan semua barang tamu lengkap dan mintakan pengesahan kepada TL secara tertulis dan tangan kalau memang sudah terkondisi dengan baik jumlah maupun barang yang ada tipe-tipenya. Ya, selanjutnya hal tersebut akan diarsip kepada laporan yang ada di bellboy dan juga di logbooknya. Nah, itu yang terkait dengan tata kelola daripada menangani prosedur penanganan tamu VIP maupun juga tamu grup. Demikian, mari bukan, jangan pindah ke channel yang lainnya. Tetap stay di sini. Kita berjumpa lagi pada sesi perkuliahan yang tak kalah menariknya. Dan ingat, tetap jaga kondisi, tetap semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih.